Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 248 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala lahum nabiyyuhum. Di dalam ayat yang sebelumnya, meski terjadi penolakan dari Bani Israel tentang siapa yang ditunjuk untuk menjadi raja atau pemimpin, panglimanya Bani Israel memerangi Jalut, namun karena sudah menjadi keputusan nabinya berdasarkan wahyu Allah, ya mau tidak mau mereka tetap mengikuti. Nah, mereka bertanya, apa tanda-tanda atau ijazah atau pusaka yang menjadi SK-nya seorang Tolut ini? Apa? Apa bukti bahwa dia memang ditunjuk untuk menjadi panglima? Apa buktinya? Nah, ketika ditanya apa buktinya, maka Nabi Samuel menyatakan, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Akan datang sebuah tabut. Tabut itu kayak kotak gitu ya. Bentuknya seperti peti mati. Isinya itu konon Taurat dan juga tongkatnya Nabi Musa. Bahkan konon tabut inilah yang sampai sekarang dikejar-kejar, dicari-cari dengan menggunakan seluruh daya sumber dayanya orang Yahudi, orang Bani Israel. Dan mereka meyakini bahwa tabut itu ada di kuil Sulaiman. Dan kuil Sulaiman mereka yakini ada tepat di bawah Masjidil Aqsa. Sehingga sekarang itu Masjidil Aqsa itu sudah dilobangi dari bawah itu. Untuk mencari tabut ini. Sangat mungkin ya. Hampir seluruh arkeolog terkenal yang menemukan penemuan-penemuan besar di Mesir segala macam itu orang Yahudi ya. Sehingga kalau sekarang misalnya mereka mengadakan pencarian besar-besaran terhadap tabut ini, sangat masuk akal karena mereka merasa bahwa Bani Israel lah pewaris paling sah dan tunggal akan tabut ini. Dan yang perlu diketahui juga, Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul ya. Artinya sebelum Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW hadir, itu orang Yahudi sudah menggunakan Masjidil Aqsa itu sebagai entah kepentingan apa ya, karena waktu itu memang orang Nasrani dan orang Yahudi yang mendiami Palestina. Nah, sehingga mereka sekarang ngotot bahwa itu milik mereka. Mereka ngotot betul bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada kuil Sulaiman.
Dan di dalam kuil Sulaiman itu mereka yakin betul ada tabut peninggalan dari Nabi Musa yang menjadi tonggak utama Panglima Tolut saat memimpin bala tentara Israel mengalahkan Raja Jalut. Di mana di dalam pasukannya Tolut nanti akan diceritakan dalam ayat selanjutnya ada Daud atau David. Jadi di situ letak sebenarnya kenapa sekarang ini orang Israel begitu ngotot, bahkan cenderung barbar di dalam merebut Palestina. Mereka juga mati-matian berusaha mengklaim Masjidil Aqsa milik mereka. Nah, apa tabut ini sebenarnya? Sebenarnya tabut ini adalah tempat atau sebuah kotak panjang untuk menyimpan Taurat dulu ya. Dan bagaimana Taurat itu? Taurat itu sebenarnya masih dalam bentuk suhuf. Suhuf itu jamak taksir dari sohifah. Sohifah itu artinya lembaran. Maka suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Jadi masih dalam bentuk lembaran. Dan jangan dibayangkan bahwa lembaran-lembaran kitab Taurat itu sudah kayak gini gitu ya. Kertasnya bagus, cetakannya enggak. Lembaran yang ada Taurat itu adalah lembaran yang masih berada pada pelepah-pelepah daun, kulit-kulit binatang, bahkan mungkin tulang binatang atau di bebatuan. Disebut sohifah atau lembaran, ya memang tempat menulis itu ya. Wallahu a'lam bentuk aslinya seperti apa, Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas di dalam tabut itu ada ketenangan, sakinah. Sakinah. Nah, ketenangan ini apakah berupa bukti otentik sehingga semua orang calm down, semua orang kemudian menerima bahwa memang itu bukti kebenaran dan stempel seorang Tolut? Yang pasti itu adalah datang min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Itu adalah peninggalan, pusaka peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti ya memang mungkin di dalamnya terdapat hal-hal penting seperti tongkat apa itu. Yang mungkin menurut sebagian ya keramat ya. Keramat siapa yang nemu tongkatnya Nabi Musa enggak merasa itu keramat, dong itu bisa membelah lautan. Tongkat itu pula yang kemudian atas izin Allah berubah jadi ular terbesar yang pernah ada, yang kemudian memakan seluruh ular penyihirnya Fir'aun. Gimana? Ya, jadi tongkat itu tongkat mahasakti. Nah, kalau orang Bani Israel justru meyakini tongkat itulah yang akan menjadi tonggak bangsa Israel akan menguasai dunia. Padahal tongkatnya sudah dibawa Pak siapa? Pak Bahrul. Pak Bahrul. Tongkatnya sudah di sini tongkatnya. Tongkat saya juga masih ada. Apakah tabut itu sekarang ada ya? Sangat mungkin ada ya. Namanya peninggalan dan Quran menyebutnya ada. Tapi saya kok yakin seandainya pun bangsa Israel menemukan tabut dan kemudian menemukan Taurat yang asli tentunya, karena yang dipegang sekarang itu kan kita yakini sudah tidak asli.
sudah ditambah dan dikurangi isinya oleh para al-ulama'u Bani Israel. Al-ulama'u Bani Israel. Para ulama Bani Israel. Quran menyebutnya begitu. Sudah ditambah kurangi sehingga kalaupun mereka misalnya menemukan Taurat yang asli di dalam tabut, entah tersimpan di mana, lalu tahu isinya, sementara isinya misalnya di dalamnya itu banyak tidak cocok dengan perilaku dan budaya sekarang gitu, kira-kira dia akan memilih mengamalkan Taurat yang asli itu atau gimana? Ayo. Iya, karena tidak semudah itu. Kemudian mungkin bayangan mereka sama dengan kisah-kisah di masa lalu ketika mereka berharap akan hadirnya seorang raja atau seorang satrio paningit yang akan memimpin mereka, mengarahkan mereka. Begitu Allah menurunkan seorang hamba untuk memimpin mereka, untuk menjadi nabi di tengah mereka, mereka tidak mau. Loh, lah kok gini, nggak kaya, nggak bangsawan, nggak ilmuwan, nggak agamawan gini, nggak terkenal gini, ya janganlah, masa kita dipimpin orang kayak gitu. Akan begitu. Sehingga ketika mereka toh sekalipun sekarang misalnya menemukan Taurat, padahal jelas Taurat itu isinya adalah pengendali nafsu, bukan pendorong nafsu, tapi pengendali nafsu. Nah, mesti ditolak. Oh, ini berarti nggak asli. Gitu. Padahal misalnya bisa jadi itu yang asli. Tongkat pun demikian. Begitu menemukan tongkat, ternyata untuk belah lautan tidak bisa. Lalu memang bukan tongkatnya itu yang bisa membelah lautan. Tapi biiznillah. Karena izin Allah. Nah, yang menjadi bukti Tolut bahwa benar-benar dipilih adalah tabut itu konon dalam kisahnya datangnya itu melayang dan dibawa oleh 2 orang malaikat turun dari langit. Wah, nah kayak gitu kalau memang benar-benar beriman, tapi itu tadi inna fi dzalika laayatal lakum. Itu akan benar-benar menjadi tanda-tanda kamu untuk kemudian langsung beriman mengikuti Taurat. Tapi ada syarat tuh in kuntum mukminin. Jika kamu beriman. Kalau nggak beriman ya enggak mau. Meskipun orang mati dibangkitkan, malaikat diturunkan bawa tabut tadi, enggak mau. Dan buktinya memang ada yang enggak mempercayai Taurat. Meskipun sudah datang tabut yang isinya adalah kitab Taurat dan tongkat Nabi Musa, bahkan ada yang menyatakan ditambah gapiak Nabi Musa, bajunya Nabi Musa, tapi ya tetap mau. Beda, kenapa? Karena kriteria yang mereka bayangkan menjadi seorang pemimpin atau guru, ulama, pengarah hidup yang mereka bayangkan itu kriterianya A, B, C, D, E, F, G gitu. Bisa ini, bisa itu, harus dari kalangan ini, itu, dan sebagainya. Ternyata Taurat tidak begitu. Gitu. Sehingga pasti tetap ada, meskipun tadi itu tabut sudah datang, tetap ada yang tidak beriman. Tetap ada yang meragukan, menyangkal. Nah, itulah kenapa di akhir ayat ini disampaikan in kuntum mukminin. Dan tanda-tanda itu akan menjadi bukti kebenaran kecuali kalau kamu tidak beriman. Kenapa? Karena yang melihat itu kebenaran hanyalah in kuntum mukminin. Jika kamu beriman. Nah, sehingga standar kita dalam mempercayai apa-apa ya memang iman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan silakan.
Maka ada yang menyampaikan? Oke, silakan Mas Marhaban. Gus, ketika Nabi Musa pulang kholwat sekitar 40 hari itu kan umat Bani Israel kan menyembah Samir lagi, terus Nabi Musa dengan Harun kan sempat bertengkar tuh sampai jambaan jenggot itu. Terus waktu itu kan Taurat bahkan itu seingat saya itu sempat di apa itu disadu apa ditendang itu. Akhirnya kan terus dibawa malaikat lagi. Terus setelah itu kan terus di zaman kalau memang apa tabut itu isinya kotak sama sandalnya Nabi Musa, bahkan ada tongkatnya itu. Nah di zaman Yakub itu kalau menurut keterangan Al-Ibris itu kan disitu diterangkan kalau tongkat itu dibawa Nabi Yakub. Apa benar? Pertanyaan saya itu bahwa tongkat itu juga katanya tongkat Nabi Musa. Gimana tuh penjelasannya itu? Karena itu dalam Ibris itu kalau nggak salah. Al-Ikhlas itu bahwa tongkat yang dibawa Nabi Su'aib itu. Tongkat itu sekarang dibawa Pamajukan. Jadi yang pasti itu gini ya. Ada satu tongkat yang secara bergantian dibawa dari satu nabi ke nabi yang lain. Dan tongkat itu adalah tongkat estafet kenabian. Memang tongkat estafet kenabian ini tidak berupa tongkat lahir, tapi adalah ideologi ketauhidan yang tidak pernah berubah dari satu nabi ke nabi yang lain, yang memang dipegang dan dijadikan penuntun jalan. Yang berubah dari satu nabi ke nabi yang lain hanyalah syariatnya. Mungkin dulu sholatnya menghadap ke timur, ada yang ke selatan, bisa jadi sholatnya mungkin tidak dengan rakaat seperti itu. Mungkin dulu jilbaban juga belum wajib, mungkin dulu anjing juga boleh dipelihara dan lain sebagainya. Sangat mungkin itu syariatnya, tapi tauhidnya tetap sama, dan itulah tongkat estafet kenabian. Yang pertama. Yang kedua, beberapa kisah memang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ada yang menyatakan itu sampai di Yakub, dan di Yakub itulah kemudian missing. Kenapa? Karena ada 12 suku dari Bani Israel, yang suku terbesarnya adalah dari keturunan anak yang bernama Yehuda. Sehingga karena kemudian dia suku dengan jumlah yang terbanyak, maka suku-suku lain yang dari Benjamin dan apa sebagainya menamakan diri sebagai Yahudi. Agama mereka sekarang yang mereka ikuti adalah Judaisme,
tongkatnya di mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau Al-Ibris misalnya menyatakan bahwa sampailah tongkat itu di tangan Yakub, ya sangat mungkin ya. Tetapi yang saya bisa pastikan bahwa tidak ada satupun Nabi Rasul yang menjadikan benda-benda sebagai sesuatu yang keramat. Tidak ada. Tidak ada satu-satu Nabi pun yang menjadikan satu benda itu sebagai sesuatu yang keramat, apalagi seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang sehingga sampai memandikan keris apa segala macam. Tidak ada ya. Kenapa? Bahkan seorang Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika diberi tongkat, itu pun sebenarnya tongkat bukan kok tongkat melayang dari atas, enggak. Ya waktu itu memang Nabi Musa sudah sepuh dan berjalan dengan tongkatnya itu, lalu ujuk-ujuk saja Allah kemudian, Musa lemparkan tongkatmu. Jadi itu tongkat yang bukan kok kemudian pusaka yang memang diikhtiari Nabi Musa, disepuh, lalu dipuasani, ditirakati di gua. Enggak gitu, itu ya tongkat biasa yang dipakai beliau berjalan selama ini. Lalu oleh Allah atas izin Allah dilemparkan jadi ular besar itu. Atas izin Allah juga dipukulkan di bibir pantai Laut Merah, kemudian Laut Merah terbelah. Jadi Nabi Musa tidak tahu sama sekali tentang itu, dan itu bukan permintaan Nabi Musa. Dan kalau misalnya setelah Nabi Musa lewat pantai Laut Merah itu, terus besoknya lagi disuruh belah lagi gitu, ya tidak bisa. Itu maksudnya. Itu nanti biar kita tidak terjebak pada kultus terhadap benda-benda. Karena Nabi Musa sendiri tidak mengikhtiari tongkat itu agar jadi pusaka. Ya. Nah ini yang saya rasa perlu kita tegaskan bahwa tidak ada para rasul, para nabi. Bahkan misalnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu pertama di Gua Hira, setelah menjadi nabi yang nggak pernah lagi ke Gua Hira. Bukan kok kemudian, oh ini dulu tempat Jibril datang pertama kali, ayo kita rawat, lalu kita kasih kain putih, kemudian kita kasih karena disinilah, lalu keramat, disinilah, disitulah. Nah, ada. Ya, makanya Pak Guru Muhtar sendiri mendapat hidayah Allah, mendapat karunia ilham Allah pertama kali di Lampung sana, ya tidak pernah kami diminta untuk kemudian mengamankan tempat di mana itu lalu biar nanti jadi apa-apa itu, tidak ada. Karena memang itu bukan sesuatu untuk dibegitukan. Nabi Muhammad SAW sendiri bahkan ya itu tadi saya bilang tempat Gua Hira pun tidak. Kecuali atas perintah Allah, misalnya tempat dulu Nabi Ibrahim berdoa ketika membangun Ka'bah. Nah di situ sebagai titik tanda jadikan tempat sholat di situ. Allah berfirman begitu, maka kemudian diikuti gitu ya. Jadi terkait dengan tabut ini Allah turunkan kepada Tolut ya sebagai tanda saja bahwa ini loh tanda diutusnya si Tolut atas pertimbangan Allah melalui nabinya, Nabi Samuel. Setelah itu ya sudah, dia akan menjadi barang biasa. Quran pun begitu toh. Yang keramat itu kan bukan kertasnya itu toh. Quran ini yang suci dan benar-benar bisa menyelamatkan itu kan bukan huruf atau kertasnya ini, tapi justru nur Qurannya, cahaya Qurannya, substansinya, wahyu Allahnya. Nah, Taurat, tabut, tongkat dan sebagainya juga begitu. Oke? Sehingga kalau enggak, nanti kalau keliru senggo ya jadinya kayak Musa Samiri itu. Kenapa umatnya Nabi Musa kok membuat patung sapi? Ya ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi sebelum mereka migrasi itu, pada waktu di tengah perjalanan kan
ada orang yang mati tentu. Nah, ketika ada orang mati terbunuh, orang tidak tahu siapa yang membunuh. Lalu kemudian orang mau mencoba siapa ini yang membunuh Musa. Lalu Allah memberi firman kepada Nabi Musa untuk menyuruh Bani Israel menyembelih sapi. Nah, ya sudah kita pelajari kemarin tentang betapa cerewetnya Bani Israel. Intinya setelah disembelih sapi itu kemudian sikang atau paha sapi itu disuruh diperintahkan untuk memukulkan kepada si mayit. Dan si mayit akhirnya atas kuasa Allah kemudian hidup dan bersaksi siapa yang membunuh dia. Nah ya sapi itu apakah kemudian keramat? Enggak, besok lagi sapi itu ya biasa saja. Tetapi buat Bani Israel itu yang kemudian diselewengkan, akhirnya sapi yang berwarna keemasan itu dijadikan patung lalu disembah. Gitu loh. Itu karena kesalahan di dalam menuhankan sesuatu yang awalnya hanya sebagai alat. Jadi sapi itu waktu itu diperintah Allah untuk dipotong lalu disuruh perintah Allah mukulkan ya hanya karena diperintah Allah begitu aja. Setelah itu sapi itu yang menjadi binatang biasa lagi. Tapi oleh Bani Israel karena kesalahannya itu tadi. Kemudian demikian pula dalam hal tongkat, dalam hal apa itu ya. Tongkat itu kalau tanpa izin Allah ya hanya kayu biasa. Sapi itu kalau bukan karena izin Allah ya binatang biasa. Tapi kesalahannya kemudian sapi itu karena pernah menjadi alat untuk pembuktian kebesaran Allah, lalu kemudian dikeramatkan sampai kebablasan disembah. Gitu. Nah ini yang harus kita cari. Apa Pak Yayan? Pak Yayan kayaknya. Pencet. Oh, oke. Terima kasih. Tepat jam 7, kayaknya sudah ada yang juga sedang olahraga, sehingga kita bisa beri kesempatan untuk lanjut olahraga. Dan Izin Gus, ya apa Pak? ini menceritakan lagi survei tempat Gus untuk bersenang-senang sama dulur-dulur SPM mana. Oh, Menemukan pantai baru ini Gus. Nanti untuk triwulan atau apa. ya. Ngaji di sini juga enak ternyata Gus. Oh ya, apalagi makan-makan bareng di situ ya. Oke, luar biasa nih. Cukup Kalau nasi bungkus udah nikmat Gus. iya. Kalau biasanya anak-anak alay para pengagum artis-artis itu biasanya mereka mengadakan acara itu meet and greet gitu biasanya. Biasanya gitu, ketemu sama idolanya gitu. Lah gimana kalau kajian tafsir ini kita ketemuan bareng ini para jamaah kajian tafsir ini? Iya di Sydney atau di Perth, Jambore, di Perth, Australia. Enggak. Jambore jamaah Zoom GG. Pokoknya nggak ke Kalimantan Timur itu nanti yang tuan rumahnya Nippon Jepang kayak gitu nanti kejam itu. Topinya aja kayak gitu kayak Nippon Jepang itu cara musa nanti. Tapi juga nggak ke Kalimantan Barat lah, jauh. Mana pemilik Kalimantan Barat ini? Halo, Syekh Majukan, gimana ini? Balik Tul mesti nggak setuju nih ke Pak Majukan ya balik. Kalau ketemuan nek mana Pak Tul? Enaknya Pak Tul? Ternyata di Kaltim aja Gus. Mau di Kaltim, nggak jadi di Riau, nggak jadi. Banyak pilihan. Riau juga luas. Oke, jaga kesehatan dulu ya, terutama kesehatan rohani dan itu ya tetap olahraga. Pagi gini saya tetap ya untuk ngajak minimal gerak yang tua-tua itulah.
Gerak, bagi yang nggak petani kan nggak banyak gerak, makanya harus disengaja bergerak. Sengaja bergerak, biar keringat, nanti fresh itu pikiran. Kalau lagi nggak puasa, minum air yang banyak. Gus nguyang-nguyang, Gus beser, nggak apa-apa, justru itu detoksifikasi racun, mengeluarkan racun. Sering kencing kalau memang karena banyak minum itu nggak apa-apa, baik itu. Ya. Gus, Pak Yayinya Gus. Terus ini? Oh iya. Pagi-pagi kacamata. Ya iya pagi-pagi kacamata hitam. Mas Wahyu ya. Putri Duyung ya Gus. Nyoba ilmunya Nabi Musa. Tapi untuk pertemuan yang ideal memang Bali, insya Allah. Jangkauannya sudah gampang. Jangan nyelempit di karang Pak Ojo kayak kepiting sih. Itu Ya, iri tanda tak mampu itu guys. Ayo silakan, kapan? Atau ketemuan di Bali semua. Kita jambore 2 hari, 3 hari. Itu enak jambore. Mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, ketemuan. Pas libur gitu, nyari pas libur ketemu semua. Ya kita bahas tentang tafsir aja, agendanya tentang tafsir. Bakar kepiting, bakar apa-apa yang bisa dibakar. Bismillah, alhamdulillah, sehat selalu. Ayo dulur-dulur semangat. Quran menjadi penuntun hidup kita, menjadi cahaya dan obor dalam belantara kehidupan ini, sehingga sesuai dengan roadmap yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma fil mu'minat wa mu'minat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innal dhulma tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika Allahumma dafa'na al-bala wal waba qad hastina min al-jinn syaitan jambar rabbana najina wa lina sabna wa qad dalim rabbana wa batan rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.